Assalamualaikum. Halo Alia Ramadhani, selamat bergabung. Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung. Selamat sore semuanya. Hai Naila. Wah, udah. Jangan lupa ya teman-teman. Jangan lupa buat ajakin teman-teman yang lain juga biar banyak yang ikutan bergabung nih di sini ya. Nah, sambil tunggu nih teman-teman yang lainnya bergabung. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kakak, selamat sore dan selamat bergabung kembali dalam Ngoceh, Ngobrol Cerita Hebat di episode 6 pada hari ini. Nah, Ngoceh ini adalah program ngobrol dan diskusi santai melalui Instagram Live dengan sahabat kakak yang telah menjadi penerima manfaat dari program Yayasan Kaukalbe maupun orang-orang yang telah aktif berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan serta pendidikan. Nah, yang semoga nih teman-teman pada sesi ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua ya. Amin. Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung. Oke, nah sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman di sini yang sudah join di live Ngoceh pada Sabtu sore hari ini. Wah, luar biasa sekali nih semangat dari teman-teman semua. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nur Wahyuni Watmun, akrab disapa Nur. Saya berdomisili di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Nah, saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling semester 1. Nah, jadi saya juga merupakan penerima beasiswa dari Bestari Batch 1, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya diskusi ataupun ngobrol santai kita nih dalam kurang lebih 60 menit ke depan. Nah, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengalaman menulis esai dan wawancara beasiswa sesuai dengan yang di judul ya. Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung. Udah lumayan banyak yang gabung juga ya teman-teman. Nah, di sini aku nggak akan sendirian ya teman-teman. Aku akan ditemenin sama dua narasumber kita nanti, yang dimana juga merupakan penerima beasiswa Bestari Batch 1 nih. Nanti kita juga bakal banyak-banyak ngobrol nih sama kakak-kakak nanti ya. Oke, jadi sini aku bakal undang dulu ya kedua narasumber kita. Halo Mega. Wah, luar biasa sekali ya apresiasi dari teman-teman di sini. Oke, jadi kita bakal undang dulu kedua narasumber kita. Ada Kak Ita juga dan ada Kak Ananda nih. Oke, kita tunggu ya teman-teman kedua narasumber kita. Dan di
sini aku juga mau ngingetin kepada teman-teman sekalian, buat teman-teman nih yang mau nantinya mengajukan pertanyaan seputar pembahasan kita pada hari ini, bisa langsung tanyakan di kolom komentar ataupun di kolom pertanyaan, biar nanti bisa kita jawab bareng-bareng, oke? Jangan lupa ya teman-teman buat diajakin juga nih teman-teman yang lain biar bergabung di live kita pada hari ini karena hari ini kita bakal banyak bahas soal menulis esai dan juga tes beasiswa nih. Halo Kak Ita Giai, mungkin bisa bergabung Kak? Bentar ya. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Hai. Apa kabar Kak Ita? Mungkin Kak ini belum bergabung bersama kita ya teman-teman. Gimana hari ini ada kesibukan? Mungkin kuliah mungkin tadi atau lagi libur bagaimana Kak? Halo Kak. Tidak ada Kak hari ini. Halo semuanya. Halo Kak Nanda, selamat sore. Sore, apa kabar nih? Maaf, suara dengar ya? Oh, apakah suara saya terdengar jelas di sana? Suaranya putus-putus, Kak. Oh gitu ya Kak? Iya, Oh, bentar ya Kak. Kalau untuk Kak Ita, suara saya jelas nggak Kak? Putus-putus, soalnya putus-putus, Kak. Oh, suaranya putus ya? Oke, halo, apakah suara sudah terdengar jelas? jelas, Kak. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita udah kedatangan kakak-kakak cantik nih yang udah bergabung di sini. Nah, oke. Tadi aku udah sampaikan juga Kak sebelumnya, kalau aku tuh nggak akan sendirian di sini. Aku akan ditemenin dan dibersamai oleh kakak-kakak yang ada di sini. Nah, di mana Kak Ipa maupun Kak Ananda ini merupakan penerima beasiswa Bestari batch ke-1 ya Kak ya? Iya. Nah, tapi mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya nih Kak, apa sih itu Bestari ya kan? Jadi aku bakal jelasin sedikit dulu ya Kak terkait dengan Bestari. Nah, jadi Bestari atau beasiswa untuk anak perempuan Indonesia merupakan program kolaborasi inisiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yayasan Kaude, dan UNFPA. Di mana beasiswa ini dikhususkan nih untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang tinggi D3, D4, ataupun S1. Nah, tujuan dari program Bestari ini adalah untuk menciptakan agen perubahan nih yang dapat menurunkan hak perempuan, khususnya dalam pendidikan dan kesehatan reproduksi, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang mulai banyak juga ya yang bergabung di sini, dan teman-teman juga pastinya nggak mau bicara sendirian ya. Ini udah nggak sabar juga nih buat dengerin cerita dari sejauh pengalaman dari Kak Ita maupun dari Kak Ananda. Nah, jadi kita bisa lanjut ke sesi perkenalan kali ya Kak. Nah, jadi mungkin bisa dari Kak Ita mungkin perkenalannya Kak. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Mariana Adolfina Giai.
Saya dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Saya berkuliah di Universitas Cendrawasih, jurusan keperawatan. Oke, luar biasa. Salam kenal ya Kak Ita. Jadi Kak Ita ini tuh merupakan dari jurusan perawatan ya. Ya, Kak. ya di Universitas Cendrawasih. Luar biasa sekali teman-teman. Oke, sekarang berlanjut ke Anda Kak. Maaf nih ya, waktu belum ada jemput nggak? Oh iya Kak. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Ini lagi aku Anda sekarang ini aktivitas tahunan. Jadi aku merupakan salah satu penerima beasiswa dari B1. Ini aku merupakan mahasiswi dari program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Universitas Palembang. Saat ini aku di semester 3. Ada yang dari Palembang juga nih. Ada yang dari Palembang. Halo semuanya. Salam kenal ya. Wah, luar biasa ya. Jadi dari jurusan Kaita maupun dari jurusan yang berbau kesehatan ternyata. Salam kenal ya Kak, aku Nur dari program bimbingan dan konseling Universitas Negeri Makassar. Oke. Suara Kak Nur putus-putus nih, Kak. Oh gitu ya Kak. Untuk Kaita apakah aku kedengaran jelas atau putus-putus? Suaranya putus-putus juga, Kak. Oh gitu. Ini mungkin ya. Oke, halo. Apakah suara aku udah kedengaran jelas? Jelas sih, Kak, tapi agak sedikit putus. Oh gitu. Tapi kedengaran nggak? Jelas nggak kedengarannya atau ada sama sekali? Jadi dengar kok. Ini aku bisa lanjut. Tapi kayak putus-putus. Nah, makin sini kok agak kurang putus. Oh gitu. So, teman-teman yang bergabung selamat sore. Oke, sekarang suara aku kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, jadi aku ingat lagi ya buat teman-teman audiens yang ingin bertanya dan nanti ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Oke. Nah, sambil menunggu juga nih pertanyaan dari teman-teman. Aku mau nanya nih Kak, pertama kali baik itu Kak Ananda ya ataupun kita itu dapat informasi seputar BES itu dari mana dan alasannya tertarik buat daftar program itu karena apa sih? Mungkin dari Kak Ananda dulu. Oke. Kalau dibilang sama dulu aku dapat informasi ini dari Instagram pasien PTA. Jadi waktu itu aku lagi bahannya ya, terus tuh sengaja nih nemu informasi beasiswa dari Instagram PTA. Aku tuh nggak begitu tertarik ya, tapi kayak aku cari dulu sih apa sih itu, kemudian apa aja sih program dari besar itu, terus makin lama oh iya ya kayak menarik beasiswanya, jadi ya udah ternyata Wah, luar biasa rezeki ya kayak berarti ya. Wah, luar biasa jadi Kak Ananda ini ternyata dapat informasi yang sangat nih teman-teman. Wah, luar biasa. Itu sekarang tuh emang mudah banget ya Kak untuk dapetin informasi apalagi terkait dengan pendidikan maupun beasiswa dan alasannya karena coba-coba ya kayak awalnya nggak tertarik nih tapi coba-coba ternyata lolos. Iya, dan program-programnya mulai dari teater produksi, pimpinan, perusahaan, itu tuh menarik banget sih. Jadi daftar. Oh, tertarik juga dengan program-program yang diadain oleh Bestari gitu ya Kak ya. Nah, terus kalau untuk saya sendiri dapat informasi seputar
gimana dan alasannya nih buat bergugah hatinya mau daftar beasiswa apa sih? Jadi pertama kali tuh dapat informasi beasiswa Bestari itu dari saudara. Jadi saudara yang dapat info duluan baru kasih tahu ke saya. Terus waktu itu pertama buka pendaftarannya, terus 1 minggu kemudian saya pikir-pikir lagi, ini mana nih, daftar atau tidak. Terus ini kesempatan juga ini, karena biayanya kan sampai lulus kuliah toh. Jadi sudah lewat 1 minggu itu mulai daftar, mulai urus dokumen-dokumen semua untuk daftar. Pas setiap habis tes itu pasti scroll ini, rajin scroll email. Ini lulus apa tidak? Lulus apa tidak? Ternyata begitu kan, lolos. Oh gitu, dapat keluarga dan penuh pertimbangan juga ya buat atau enggak nih anak kan rezeki punya karena itu juga rajin banget ya untuk mencek detail apa ya karena itu aku rajin banget jangan gitu kan tahap yang berikutnya jadi step itu aku rajin banget buat cek itu loh ya di Bestari biasa banget sih. Kalau untuk proses saat daftar di bed dari persiapan sebenarnya itu gimana, terus syarat-syaratnya dan juga apakah ada tips-tips nih buat biar lolos ke tahap mungkin dari kita dulu. Kalau dari saya tuh di bagian administrasi yang perlu diperhatikan tuh mungkin kelengkapan berkas-berkasnya. Terus untuk yang dari kelas 3 SMA itu nilainya harus 80, rata-rata nilai harus 80. Terus untuk yang sudah kuliah dari semester 2 kemarin itu IPS-nya itu harus 3,20 itu minimal. Yang pasti sih harus dipersiapkan dan diuploadnya juga harus sesuai. Oke, nah jadi teman-teman harus persiapkan ya soal dokumen-dokumen yang nantinya mau diupload gitu ya. Disiapkan mulai dari nilai rapor tadi ya, kayak nilai rapor, juga kalau nggak salah itu ada KTP, ada keluarga juga ya. Dokumen-dokumen disiapkan semua, itu ya kayak. Ya benar. Oke, nah kalau dari Kak Ananda nih gimana Kak? Dengerin proses seleksi Kemarin kan alhamdulillah ya lancar. Cuman ada sih beberapa kemarin jaringan terus tuh ya biasa lah. Kemarin kan tadi kan aku setiap sampai tadi bawasan tuh aku tuh iseng-iseng aja terus tuh pas lagi rebahan juga nih ada email, wih lolos nih tahap 1. Ya udah terus lanjut aja nih ke tahap 2 yaitu TPA kan ya. Nah terus tuh kan mulai dari TPA tuh mulai nih kayak wah lolos nih. Berarti aku punya kesempatan nih buat lolos di beasiswa ini. Terus tuh kayak mulai serius nih, mulai belajar, kayak mau orang tahu-tahu sampai di tahap akhir. Wah, biasa. Jadi kurang lebih sama ya persiapan dan juga memang harus dipelajarin juga ya teman-teman sudah tahu bahwa aku lolos di administrasi berarti aku harus mempersiapkan diri gitu ya demi ya kak ya begitupun juga dengan seleksi berikutnya luar biasa ya teman-teman. Tapi ada nggak kak kira-kira teman-teman yang mau daftar juga di desa 2 kira-kira tipsnya pada saat seleksi itu bagaimana sih kak? Tips-tipsnya biar lolos gitu. Mungkin bisa dari kak Ananda mungkin. Maaf kak, suara kakak bener-bener putus, nggak jelas. Kalau dari kak Ita kedengeran nggak pas suara aku? Masih putus-putus kak. Gitu ya, gimana ya teman-teman? Halo, apakah suara aku terdengar jelas? Masih kak, masih. Teman-teman tahu nggak kalau
jaringannya biasanya kayak gini tuh harus gimana gitu. Aku udah pakai Telkomsel Itu kayaknya agak pindah posisi mungkin Kak. punya posisi ya. Soalnya di sini lampunya udah ada. Ini beda kayak aja kan. Walaupun nggak pindah posisi banget. Udahlah. Oke, apa suaraku terdengar jelas? Terdengar jelas atau masih putus? Sudah terdengar jelas, Kak? Oke, syukur. Oke, aku lanjut ya. Halo, Kak Khairun. Aku lanjut ya. Nah, jadi dari Ananda maupun dari ada biar bisa lancar transaksi apa mulai dari mungkin dari Ananda. Oh, Kak Ananda keluar ya, teman-teman mungkin udah lanjut. Kan bisa dilanjutin sama Kak Ita ya. Kak, boleh pertanyaannya ulang. Tadi suaranya agak putus. Oh ya, nah jadi mungkin ada nih Kak Ita yang bisa Kak Ita kasih kepada teman-teman kita nantinya yang mau daftar di desa kedua nih pada saat seleksi baik itu dari seleksi administrasi, terus potensi akademik, apakah ada tips yang bisa diberikan untuk lancar gitu pada saat seleksi? Mungkin bisa Kak Ita. Kalau dari tes administrasi mungkin kesiapan dokumen-dokumennya. Mungkin teman-teman bisa baca lebih teliti lagi untuk dokumen-dokumen. Terus lebih belajar lagi untuk tes-tes potensi akademik. Terus pokoknya cari-cari pertanyaannya, searching gitu, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering muncul di esai. Itu kan sebelum daftar itu pasti ada, waktu itu ada buku panduan yang dikeluarkan oleh biasanya. Jadi itu menurut saya tuh harus dibaca lagi. Karena pertanyaan itu tuh nanti dikeluarin di seleksi wawancara, seleksi paling terakhir. Terus di bagian di wawancara tuh mungkin ada beberapa kasus yang nanti dikeluarkan itu sama seperti di tes saya. Jadi hanya nulis aja gitu, biar nanti di wawancara tuh itu sama. Pokoknya itu jadi di wawancara itu mereka seperti menguji apa yang kita tulis di esai gitu. Itu menurut saya, Kak. Pertama adalah persiapan dokumen ya yang udah dijelasin di awal juga. Kedua adalah teman-teman pertanyaan yang pada saat saya itu gimana, dan terus juga panduannya harus dipelajarin lagi ya. Pertanyaan-pertanyaan terkait maupun pelajaran akan keluar ada di buku panduan. Oke, makasih Kak Ita. Oke, Ananda aku udah jelas kedengaran? Jelas Kak. Maaf Kak, boleh diulangi nggak pertanyaannya tadi? Maaf ya. Boleh. Kalau untuk Ananda sendiri nih, kita kasih tips dan tips yang bisa kita kasihkan kepada teman-teman yang lain biar lancar atau kesiapannya dalam menghadapi yang ada di Bestari. Tipsnya ya Kak. Pertama tuh intinya jangan terburu-buru. Kan itu untuk aplikasi kan ya itu kan ada lumayan panjang juga jatuh. Nah, teman-teman yang mau daftar nggak apa-apa buat ngitung dulu persiapannya, nggak harus yang satu hari harus selesai apa. Jadi dipikir dulu dengan matang-matang. Itu kan juga nanti kan ada beberapa pertanyaan yang di tahap yang jadi nanti tuh pikirin dulu kira-kira apa nih yang mau aku lihat di situ tuh. Juga dulu mungkin di buku atau di catatan ini ya nggak apa-apa. Nah nanti misalnya udah dibaca cukup banget jawabannya tuh sama berkas-berkas udah tinggal diketik aja. Pun juga nanti kan ada juga di website, ada juga tahap wawancara terus banget buat kaji postingan. Teman-teman juga bisa cari referensi LPM ataupun pertanyaannya di Instagram Instagram di Google, YouTube,
itu tuh hampir semuanya tuh ngebantu banget. Jadi itu sih benar latihan dan juga jangan gabah untuk siap kesehatan. Oke, jadi yang bagus dari dia sebenarnya cuma ini jam. Nah, semua itu butuh proses teman-teman ya. Jadi seleksi administrasi itu betul-betul silakan nih dokumen diperlukan. Enggak harus dari satu hari ya. Bisa dicicil kan lama tuh proses administrasinya. Bisa dicicil-cicil di hari pertama. Apa yang harus disiapkan di hari kedua dan nah, terus juga teman-teman harus rajin-rajin. Jangan beasiswa pertanyaan yang kira-kira muncul pada saat tes ya. Oke deh. Nah, jadi aku sendiri apa yang dijelaskan oleh Kak Ananda tadi maupun yang penting banget buat teman-teman persiapkan secara diperlukan. Yang kedua adalah persyaratannya juga ya Kak ya, harus diperhatikan ya Kak persyaratannya. Benar. Ya, jadi persyaratannya juga harus diperhatikan. Semua persyaratan atau dokumen yang diperlukan cantum di bukan dua. Nah, makanya sampai kita memperhatikan Anda bahwa teman-teman baca dengan teliti ya, karena semuanya ada di situ teman-teman. Oke, dan juga di Kananda maupun kita nih buat cari informasi juga, terus juga jangan mager deh buat zaman sekarang tuh apa sih yang udah ada gitu, semuanya udah ada di informasi luar gitu, baik dari Google seperti yang dikatakan Anda lain ya, di media sosial juga itu udah banyak sebar informasi pendidikan maupun beasiswa. Oke. Nah, tadi udah disempat disinggung juga dengan selesai. Nah, jadi aku mau di destinasi batch ini itu beda ya teman-teman dengan destinasi dalam hal tahap-tahap menjadi selesai dan juga akademik. Nah, kenapa? Karena untuk di kemarin tahapan tes potensi akademik kalau menurut saya itu kan bisa pun. Jadi kita menurut saya dulu nih, informasi yang kita lolos enggak. Bedanya kalau untuk di tes kedua itu tes akademik dan juga di itu digabung dan dijadiin satu gitu. Jadi setelah kita jadi setelah kita pilihan ganda tes akademik kita lanjut menulis selesai gitu ya teman-teman. Oke, nah berbicara tentang Anda, pengalaman Anda pada saat saya kemarin itu kayak gimana sih? Pengalamannya bisa diceritain nggak? Mau siapa nih? Dari aku ya? Iya. Saya itu kan para itu kan ada minimal kata ya. Nah, jadi dari aku teman-teman itu kan isi template kan di Google Form. Nah, jadi sebelum kalian ngisiin ya, kalian bisa dulu. Maaf kabur. Kurang jelas. Ini mungkin dari maaf, mungkin bisa diulangi. Oh, boleh. Tadi tips bisa kan ya? Nah, teman-teman kan di buku panduan udah di apa? Itu udah syarat nih ya. Misalnya di sisi itu ada minimal kata. Kalau teman-teman sekitar 300 atau 350 kata. Nah, kan tempat kita ngisinya itu di Google Form. Jadi saran dari aku, teman-teman tuh ngisiin jawabannya tuh di Google Form itu teman-teman kalian dulu nih jawabannya tuh di
word gitu. Nah, jadi kan kalau di Word kan ada tuh berapa kata sih yang udah kita masukin. Nah, kalau misalnya tuh udah memenuhi syarat, ya udah teman-teman tinggal copy paste, kemudian teman-teman isiin jawabannya di Google Form. Jadi gratis banget buat ngisinya tuh di tempat yang jaringannya tuh kekurangan. Nah, kemarin tuh hampir aja nggak bisa submit karena jaringan itu tuh bener-bener di last minute banget buat instapnya tuh. Jadi ya gitu. Oke, jadi ya teman-teman, sebelum kita ngisi jawabannya di Google Form, kita nulis dulu nih, kita ketik dulu di Word kita kan Anda ya, biar kita tahu berapa kata yang udah kita ketik gitu, yang udah kita tulis gitu ya di Word-nya. Nah itu udah bisa banget buat teman-teman. Oh udah segini nih katanya, lagi harus tambahin. Gitu. Dan kira-kira kok kemarin waktu pengerjaan saya itu berapa lama? Masih ingat nggak? Halo Kananda, apakah suara aku kedengaran jelas? Halo? Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Maaf ya. Halo Kak. Kak, kemarin tuh nggak waktu pengerjaan selesainya tuh berapa lama ya kira-kira? Kemarin sekitar 30 menit ya. Bener kan Kak Ina 30 menit kemarin? 30 menit. 30 menit dengan 3 soal. Jadi soal pertama tuh kita kan, boleh nggak ini di-spill soal kemarin? Gambarannya deh, gambarannya. Boleh gambar aja. Itu teman-teman perihal kan ini kan besar ini kan perihal beasiswa dibutuhkan untuk anak perempuan ya, jadi kita lebih ngomongnya di perempuannya. Nah itu tuh ada semacam kasus, jadi teman-teman disuruh jawab gimana sih cara ngatasin dari tersebut, kemudian gimana sih juga tentang diri sendiri juga ada di essay tersebut. Aku lihat tuh essay-nya tuh bakalan ada kan yang essay yang 2 halaman, 3 halaman. Ada kan ternyata pas kemarin ternyata nggak kayak gitu essay-nya, ternyata berarti lebih disuruh jawabin soal-soal kayak itu, tapi dengan minimal kata juga dengan waktu yang terbatas. Iya bener banget sih. Aku juga sama Kak, aku juga kemarin tuh mikirnya yang kayak free tulisnya sih yang susah banget pasti. Kan udah teman-teman pertanyaan yang dasar ya, pertanyaan basic tentang diri kita sendiri. Nah mungkin ya kontennya adalah kekurangan dan kelebihan kita. Jadi ada pertanyaan tentang kelebihan bisa juga kekurangan aku kayak gini, kelebihan aku kayak gini, dengan tetap memperhatikan jumlah katanya. Nah kalau menurut ya kenapa Bagus banget ada informasi yang kita masukin karena itu kan bagian dari syaratnya ya tersebut. Jadi tolong banget buat perhatian lagi berapa sih jumlah yang kita masukin. Terus tuh kita mah nggak usah bikin benar salahnya, nggak usah. Yang penting kalau teman-teman memenuhi syarat dan juga ya pertanyaannya tuh logis kayak gitu. Jangan mikir ini gimana. Ya udah pokoknya baik aja, urut aja. Iya, jadi jawab aja sesuai dengan apa yang teman tahu, jawab karena bisa dinilai loh teman-teman pikiran tulisan teman-teman, jadi benar-benar harus diperhatikan lagi menjawab seperti itu ya. Nah, terus kita yang lagi nih dan triknya untuk cara menjawab pertanyaan itu kayak gimana selain yang udah kakak sebutin tadi. Ada nggak tipsnya? Saya gimana ya? Kan itu kan singkat ya waktunya. Jadi teman-teman bisa nih buat manajemen diri teman-teman buat nggak apa teman-teman kayak gitu. Jangan keburu-buru, jangan ke bawah. Masih jangan gimana ya ngomong ya? Pokoknya santai. Karena kalau kita tuh yang membawa gugup itu bakalan tak pikirnya tuh nggak tahu bakal jawab apa. Jadi teman-teman
usahain bahwasanya teman-teman tuh dalam kondisi yang tenang, jaringan yang stabil, dan juga memenuhi syarat kata. Itu aja sih. Bener banget teman-teman. Jadi itu ya harus tetap tenang, jangan buru nanti jawabannya sama buruk gitu ya. Terus memperhatikan lagi kata yang diminta gitu. Nah kalau kemarin itu aku dimintanya dilakukan di besok kan. Kak Nu, suaranya putus-putus. Aduh gimana ya teman-teman, kalau untuk itu suara aku kedengeran nggak? Terkadang putus Kak. Aku udah pakai Telkomsel. Mungkin boleh diulangin aja, Kak. Iya. Gimana ya tadi? Ya. Nah, kalau kira-kira masih ingat nggak jumlah apa yang kita diminta gitu? Nggak salah 250 kata nggak sih? Sekitar 250 atau 300 kata. Kayaknya 300 kata nggak sih? 250 kata. 250 kata. 250 kata, Kak. 250 kata ya teman-teman. Nah, menariknya lagi tuh untuk di batch kedua, teman-teman untuk mengisi atau menulis itu sebanyak 350 kata ya teman-teman dengan menjawab 4 soal. Ya. Ya, ini berarti. Ya kan? Lebih lagi nih caranya nih. Iya. Dan tadi juga sudah disampaikan ya sama Kak Ananda bahwa untuk cara pertanyaan itu teman-teman jangan khawatir karena dasar ya seputar diri sendiri, seputar kepemimpinan, dan juga nanti ada akan studi kasus atau contoh kasus yang ditentukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama untuk pola pikir kita nih, yang mencatat dalam melihat kasus-kasus yang diberikan, gitu kan pandangannya terhadap kasus tersebut seperti apa dan kira-kira dihadapkan dengan kasus tersebut bagaimana cara untuk menanganinya, ya kan? Dan terus juga untuk identifikasi komitmen dari teman-teman itu apa? Ada nggak nih jual-jual kepemimpinannya gitu. Jadi juga untuk mengetahui potensi yang dimiliki teman-teman seperti apa. Ya teman-teman. Nah jadi bisa mungkin teman-teman jawabnya dengan tadi dengan sama ya jangan terus harus tenang tapi lagi ya waktunya. Namun kemarin itu kan 30 menit nih. Nah, kalau di batch kedua ini kurang lebih 180 kata. 180 menit. 180 menit akan diberikan dengan 4 soal dan membutuhkan jawaban dengan 250 kata. Nah, jadi tolong jawab dengan jujur dan teliti karena waktunya juga cukup lama nih, ya kan? Nah, oke. Betul ya Kak, yang bertanya nih, sekitar saya mungkin. Ini suara aku masih putus. Agak putus, Kak. Tapi bisa kok. Sambil lihat ya teman-teman yang mau bertanya lagi ya teman-teman di kolom pertanyaan. Jadi kita bareng-bareng nih. Nah, setelah tahap dari menulis tahap wawancara kalau nggak salah. Kalau Kak, aku kedengeran jelas? Putus, Kak. Bentar ya Kak, aku pindah dulu.
Suara aku udah kedengaran jelas? Jelas Kak? Sudah jelas. Oke, aku setelah tes wawancara ya Kak, kalau nggak salah. Halo? Iya Kak, bagaimana? Kemarin tes wawancara ya? Iya. Nah, berlanjut lagi ke tahapan berikutnya setelah tes wawancara ini. Pada saat tes wawancara itu kemarin, menurut aku ya, kayak itu adalah tes yang paling menegangkan, ya nggak sih Kak? Tes yang paling Ya benar, karena itu paling terakhir menentukan. menentukan pikir tapi kita tadi beasiswanya ya kan. Karena tes ini juga atau bisa langsung nih dengan penyelenggara dari program beasiswa langsung, ya kan Kak? Kalau dulu Kak Ita inget nggak tanggal berapa waktu itu tes wawancaranya? Terus siang atau pagi? Kak Ita, apakah suara aku kedengaran jelas? Kayaknya Kak Itanya lagi jaringan deh Kak. Jaringan mungkin keganggu deh. Oh ya udah, kalau gitu Kananda deh. Kananda masih inget nggak waktu itu tanggal berapa tes wawancaranya? Terus pagi atau siang ya waktu itu? Kalau nggak salah sekitar H-4 Lebaran kalau nggak salah. Di pagi hari 7.30. Itu tuh di hari Sabtu atau hari apa ya? Hari Kamis kalau nggak salah. Sekitar H-4 Lebaran. Terus tuh di pagi-pagi banget 7.30. Iya 7.30. Wah luar biasa, itu harus bangun pagi sih ya nggak sih Kak? Harus bangun pagi, harus sarapan, harus ya agak Saya karena masih pagi banget nih, belum ngantuk, belum apa istilahnya ya, belum terdistraksi lah gitu. Ntar ya Kak, Kak Ita minta gabung. Nah, kalau untuk tes wawancaranya kemarin ada kendala nggak nih Kak? Mungkin kayak sekarang nih kendala jaringan seperti ini. Ada nggak kira-kira? kalau kemarin sih alhamdulillah ya nggak ada kendala yang kayak gimana. Tapi cuman yang jadi kendala tuh ya itu sih, lebih ke dari diri sendiri apa intinya kendalanya tuh ya itu gugup. Itu adalah hal yang paling wajar juga sih Kak. Cuman itu hal yang bikin terganggu juga sih ya nggak sih Kak? Kalau misalnya kita lagi mau menjawab, ini badan ini bergetar gitu loh. Iya, Jadi kadang juga konsentrasi jawabnya. langsung lupa tadi apa pertanyaannya tadi apa ya pertanyaannya saking gugupnya. Iya, bener banget. Nah, kalau Kak Ita sendiri gimana Kak? Kemarin ada kendala nggak waktu tes wawancara? Waktu wawancara itu kalau saya lancar-lancar saja, tapi sesuai buku panduannya kan kurang lebih 20 menit, tapi waktu itu pas wawancara saya tidak sampai 10 menit itu sudah selesai. Oh gitu, Iya, ya ini satu apa ya kemarin tuh karena aku juga ngalamin itu belum sampai waktunya, aku belum sampai selesai ngomong, terus tiba-tiba mati gitu, tiba-tiba udah dapet aku udah keluar, itu bikin panik ya, bikin panik banget. Kalau untuk Ananda kayak gitu juga nggak? sama kan kemarin di buku panel sekitar 20 atau 30 menit ya, sedangkan aku tuh cuma kayak 16 menit. Jadi kayak duh kenapa ya kok aku cuma 16 menit, jangan-jangan aku ada salah jawab, jadi overthinking. Aku juga gitu, langsung overthinking ya Kak ya. Iya sih, aduh. Dan oke. Nah, aku mau nanya nih, pengalaman dari seleksi wawancara kemarin tuh Kak Ita kayak gimana? Persiapan wawancara Kak Ita tuh kayak gimana kemarin? Bisa diceritain nggak? Kalau dari saya persiapan wawancara tuh yang pertama tuh cari ini kan info dulu pas wawancara beasiswa tuh pertanyaan apa saja yang dikeluarkan. Terus cari-cari berarti pas wawancara itu nanti dari pihak pemberi
pertanyaan-pertanyaan wawancara kan, itu pasti nanti ada pertanyaan dari beasiswa kita ikuti. Jadi beasiswanya itu seperti apa. Terus itu ada beberapa pertanyaan juga yang hampir mirip dengan pertanyaan di esai seperti kasus-kasus gitu. Terus bagaimana kita berpikir untuk bagaimana nih selesaikannya. Itu sempat gugup juga sih, tapi syukur bisa jawab dengan baik. Wah, kalau Ananda sendiri kayak gimana, Kak? Sama atau ada bedanya nih dari segi persiapan kemarin? Kalau untuk persiapan, yang pertama sih ya pastinya cari-cari referensi pertanyaan ya. Kemarin tuh aku sempat cari-cari referensi pertanyaan itu di Google. Alhamdulillahnya tuh pertanyaan tuh banyak yang sama. Jadi jadi bisa jawab ya alhamdulillah. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk senyum. Pastiin teman-teman tuh senyum di depan tiba-tibanya, terus juga berpakaian dengan rapi, pose tubuhnya juga bisa yang berlebihan gitu. Jadi itu bisa jadi nilai plus bagi diri kita. Itu sih. Yang penting banyak latihan jawab, juga senyum. Oke, wah itu ya pengalaman dari Kak Ita maupun Kak Ananda. Nah, jadi ketika kita melakukan tes wawancara, kita tuh bener-bener harus persiapkan dengan sebegitu matang ya Kak ya. Mulai dari kita harus pelajarin nih kira-kira materi yang akan, kira-kira pertanyaan yang akan keluar tuh seperti apa. Nah, tadi tips dari Kak Ananda itu cari-cari di Google. Nah, bener banget, kita bisa manfaatin internet, ya kita bisa manfaatin juga media sosial, tuh udah banyak banget tuh untuk mencari tahu kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang keluar seperti apa. Dan selain itu juga kita harus senyum ya Kak ya. Benar banget. Itu juga adalah poin plus juga teman-teman. Kita dinilai juga tuh sama para pewawancara, ini ternyata dia ramah nih orangnya nih karena dia senyum gitu kan. Terus juga jangan lupa berpakaian yang sopan ya Kak ya, berpakaian sopan rapi. Karena itu juga merupakan salah satu penilaian juga oleh pewawancara. Dan kita juga patut bersyukur ya, menurut aku kita patut bersyukur karena kita udah diberikan kesempatan untuk melewati tahapan yang begitu panjang, dari tahapan seleksi sampai tahapan wawancara tuh kalau menurut aku suatu kesyukuran gitu. Karena bisa sampai ini ya, bener ya Kak ya? Bener banget Kak. Jadi kalau kita udah diberikan kesempatan sampai di wawancara, itu benar-benar harus siapkan banget, seperti yang udah disampaikan kita tadi juga, bahwa ini udah puncaknya nih. Dan menjadi bagian dari keluarga besar program Bestari gitu. Nah, terus juga tips-tips lain juga dari banget ya buat kita mempersiapkan dengan membaca buku-buku panduan, karena baik itu buku panduan maupun dari esai juga, pertanyaan-pertanyaan dari esai itu biasanya akan masuk di tes wawancara ya. Jadi teman-teman bisa, kalau tips dari aku, ketika kita telah menulis esai, teman-teman bisa tuh foto pertanyaannya dengan jawabannya, biar nanti bisa jadi referensi untuk dipelajarin lagi ketika kita lolos di tes wawancara. Pelajarin juga nih visi misi dari beasiswa Bestarinya, terus juga pelajarin tujuannya dari apa sih tujuan dari program ini gitu, apa manfaat yang akan diberikan, apa benefitnya gitu ya kan. Terus juga tadi disampaikan bahwa kita harus mempersiapkan diri baik itu secara fisik maupun mental ya, karena itu sangat berpengaruh. Kita harus berpakaian rapi, sopan, terus juga mental kita walaupun gugup tapi sebisa mungkin kita harus bersikap tenang ya Kak Ananda ya. Kita harus bersikap tenang. Nah, salah satu tipsnya adalah dengan tersenyum. Nah, kalau kita tersenyum itu juga bisa menjadi energi positif buat kita maupun buat orang lain gitu. Dan tips dari aku juga adalah karena ini via online ya teman-teman, salah satu kendala yang biasa terjadi saat online itu adalah jaringan. Jadi teman-teman memang harus persiapin ya jaringannya. Jangan kayak aku ini nih, padahal aku udah pakai jaringan yang katanya orang udah bagus ini ya Kak ya, Telkomsel. Tapi mungkin ya biasalah mungkin jaringan juga. Jadi persiapkan jaringan teman-teman, jaringan yang bagus, yang lancar. Terus juga handphone, kalau teman-teman pakai handphonenya tuh
tata letaknya harus bagus ya, jangan sampai terlalu ke bawah atau miring ya. Terus juga pencahayaannya usahakan teman-teman jangan membelakangi cahaya biar pewawancara tuh bisa melihat wajah teman-teman dengan baik gitu ya. Dan paling penting adalah doa ya Kak. Jangan lupa. Iya, jangan lupa teman-teman, karena usaha tanpa doa itu sia-sia, dan doa tanpa usaha. Nah, oke. Oh ya, sorry, dan selain selain usaha, jangan lupa juga minta restu orang tua juga yang paling penting ya. Ini kita lihat lagi ya Kak, apakah ada dari teman-teman yang mau bertanya. Ini teman-teman bisa ya untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar ataupun di kolom pertanyaan. Nanti biar kita bisa jawab bareng-bareng terkait dengan pembahasan kita kali ini. Oke. Nah, terus Kak Ita, pengalamannya selama menjadi penerima beasiswa Bestari ini tuh kayak gimana? Kan kita udah diterima nih, kita udah jadi istilahnya jadi bagian atau keluarga besar dari program Bestari batch 1 nih. Nah, itu kan udah beberapa bulan ya dari kita diterima. Itu apa sih yang manfaat yang Kakak rasakan selama menjadi penerima beasiswa Bestari? Mungkin dari Kak Ita? Kalau dari saya sendiri, ini sudah berapa kali workshopnya? 3 kali ya, sudah 3 kali. Jadi bermanfaat sekali pengembangan dari pihak pemberi beasiswa ini, dari Bestari sendiri ya. Jadi ada seminar-seminar yang menurut saya itu bermanfaat sekali, ada yang dari gender juga, kesehatan reproduksi, itu bermanfaat untuk kita. Jadi yang hal-hal yang kita belum tahu itu kita bisa tahu dengan mengikuti seminar-seminar dari ini. Benar banget. Jadi beasiswa Bestari ini itu memberikan penunjang kepada kita, membantu penunjang biaya pendidikan kita. Bestari ini juga menyiapkan capacital building atau menyiapkan program-program pengembangan diri ya Kak ya, dimana bisa ngebantu untuk ngembangin potensi nih yang ada sama kita, ngembangin diri kita untuk bisa jadi lebih baik lagi dengan kegiatan-kegiatan seperti workshop, baik itu workshop kepemimpinan, workshop leadership, dengan kesehatan reproduksi ya Kak. Dan itu ilmunya sangat luar biasa. Nah, kalau untuk Kak Ananda nih, kira-kira benefit atau kesan-kesannya selama menjadi penerima beasiswa Bestari itu kayak gimana? Pasti bersyukur banget ya bisa jadi bagian dari penerima beasiswa ini. Bersyukur banget sih bisa menerima manfaat dari beasiswa ini, terutama dari workshop-workshopnya, juga pembayaran UKT-nya ya. Dari yang paling aku ingat, yang paling berkesan nih ya, kemarin dari yang Kak Tata. Aku paling ingat kata-katanya, nggak apa-apa banget buat netapin boundaries ke diri sendiri. Itu tuh kayak, oh iya ya, jadi makin sini kan tuh dari program-programnya tuh makin ya bisa ningkatin diri lah ya. Iya, jadi benar banget, selain membantu kita membayar biaya kuliah ya Kak ya, itu juga bisa tambahin ilmu kita, tambahin wawasan kita. Dan kita juga bisa punya teman baru nih, kayak aku sekarang. Aku sekarang udah berteman sama Kak Ananda, dan juga Kak Ita. Jadi itu ya teman-teman, banyak banget benefit dan juga manfaat dari beasiswa Bestari ini, selain memang menunjang pendidikan dan juga bisa memberikan kita wawasan atau mengembangkan skill yang kita punya. Gitu. Kita lihat waktu ya, udah sekitar 54 menit nih ya teman-teman. Saya ingetin ya buat teman-teman yang mau bertanya. Oh, ini ada. Nah, ada pertanyaan nih Kak dari Kak NBOBII. Maaf ya kalau salah. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan seseorang yang baru saja memulai menulis esai? Oh, maksudnya mungkin kira-kira ada nggak sih
cara-caranya gitu Kak untuk orang yang baru-baru mau menulis esai ini tuh kayak gimana Kak? Mungkin dari Kak Ita mungkin? Halo Kak Ita, apakah suara aku kedengaran jelas? Iya, kedengaran Kak. Kalau dari saya saat menulis itu yang paling digunakan itu paling berpikir ya, berpikir kritis. Jadi ada kasus-kasus yang diberikan itu kita harus berpikir kritis bagaimana nih menyelesaikan satu kasus itu sampai kita mendapatkan jawabannya, terus kata-katanya juga harus diperhatikan. Jumlah katanya mungkin sesuai limit berapa? 350 kata ya, Ya, minimalnya. Oke, kalau kita jadi yang penting adalah pola pemikirannya nih. Jadi teman-teman harus melihat lagi pertanyaannya itu seperti apa, terus juga kalau bisa kata-katanya itu diperhatikan juga, kalimat-kalimat penulisannya juga diperhatikan, dan teman-teman bisa sebenarnya udah banyak banget ya Kak cara mengetahui penulisan esai itu kayak gimana. Karena udah banyak banget sekarang di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Jadi teman-teman juga bisa cari tahu nih lewat lewat informasi-informasi yang sudah beredar tentang cara penulisan esai yang baik, apalagi untuk pemula gitu. Nah, kalau untuk Kak Ananda nih gimana Kak? Mungkin ada tips-tips tersendirinya dalam cara menulis esai? Kalau dari aku, yang penting percaya diri aja sih, percaya pada kemampuan diri bahwasanya tuh kita tuh bisa buat ngelakuinnya. Juga tadi sih juga seperti kata Kak Ita tadi, berpikir kritis, banyak-banyak cari referensi dan juga diperhatiin lagi mengenai pertanyaannya. Itu sih. Ya gitu teman-teman. Jadi banyak-banyak cari tahu, banyak-banyak cari informasi dan banyak-banyak kemauan untuk belajar. Yang paling penting ya Kak ya. Oke, apakah ada lagi? Keluar. Mohon maaf, keluar. Kita lihat lagi ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Jadi itu ya teman-teman jawaban dari Kak Ita maupun Kak Ananda. Dan ini kan kita lagi akan ada dibuka Bestari batch kedua nih. Nah, gimana sih pandangan Kak Ananda maupun Kak Ita dengan adanya batch kedua Bestari gitu? Mungkin dari Kak Ananda? Pastinya seneng banget ya bisa bakalan dibuka Bestari batch 2. Jadi teman-teman bisa punya peluang lebih lagi nih buat daftar beasiswa. Jadi juga ini juga jadi kesempatan buat teman-teman buat ngembangin kapasitas diri semaksimal mungkin. Jadi semangat. Iya, benar banget. Semangat ya teman-teman dan syukur dan alhamdulillahnya teman-teman masih diberikan kesempatan nih buat daftar lagi di Bestari Batch kedua. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kemarin sempat ikut Bestari Batch 1 namun belum lolos, bisa coba lagi di batch kedua. Siapa tahu kesempatannya di batch kedua, ya kan? Nah, kalau untuk Kak Ita gimana, Kak? Pandangannya? Ada batch kedua di Bestari itu kayak gimana? Halo, Kak Ita? Oh, Kak Ita mungkin jaringan ya, teman-teman. Iya, jurnal jaringan. Oke, senang banget ya teman-teman. Aku juga pas dengar ada berita bahwa informasi bahwa ternyata akan dibuka lagi nih Bestari batch kedua, itu senang banget karena teman-teman yang mungkin kemarin itu belum sempat lolos, ya mungkin sedih karena nggak sempat lolos, itu bisa punya peluang lagi nih, peluang yang sama lagi untuk daftar kembali di beasiswa Bestari ini. Jadi buat teman-teman semangat ya, dan terus pantau media sosial dari Yayasan Kokalbe untuk informasi-informasi selanjutnya. Ini kita lihat ya, mungkin Kak Ita, oke. Belum bergabung ya kita, mungkin jaringan. Oke.
Kak. Tadi ada Iya. jaringannya gelap. Emang kan ini masalah jaringan. Oke. Selanjutnya adalah karena bentar lagi akan berubah. Ada nggak pesan-pesan yang ingin sampai kepada teman-teman yang ingin mendaftar di Bestari Batch 2? Mungkin dari Kak Ita, Kak. Dari saya mungkin jangan lupa cari-cari informasi. Terus kalau sudah dapat buku panduan nanti ketika batch 2 sudah dibuka nanti jangan lupa baca. Nanti dokumen-dokumennya bisa lengkap ya. Terus jangan lupa berdoa juga. Minta dukungan dari orang tua. Persiapkan diri lah sebaik mungkin. Mungkin untuk wawancara tuh mungkin bisa latihan sendiri. Mungkin di depan cermin gitu. Itu dari saya. Iya. Ya teman-teman. Buku panduan. Lengkap ya. Jadi teman-teman dari batch kedua tuh Google Form itu ada tersedia buku panduannya ya Kak ya. Google Drive ya. Terus pelajarin dulu kira-kira apa nih syarat-syarat yang dibutuhin, apa yang harus dilakukan, dan jangan lupa buat berdoa dan minta buat. Kalau untuk Ananda gimana? Kalau dari aku dua bersemangat dan dengan baik dan jangan lupa banyak wawancara ya juga disitu minta doa ke orang tua orang-orang dekat rumah kita nggak bisa doa gimana sih yang bakalan jadi iya bener yang paling pentingnya teman-teman doa juara wah orang yang tadi acara tadi kita udah cukup banget bahas tentang pengalaman menulis esai dan juga tes wawancara baik itu dari Kak Ita maupun dari Kak Ananda. Dan aku mau ngucapin terima kasih nih kepada kakak-kakak cantik, kepada kakak narasumber yang sudah meluangkan waktunya dan juga sudah berbagi ilmu dan juga pengalamannya kepada kita semua. Makasih ya Kak Ita Mariana Agiai dan Kak Ananda Puspitarani ya. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Aita. Semoga bermanfaat kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sahabat kita yang sudah setia nih menonton dari awal sampai sini. Dan nanti juga terima kasih banyak. Dan aku jadi mau mengucapkan selamat, semangat kepada teman-teman semuanya. Karena teman-teman mempunyai peluang untuk mendapatkan kesempatan di Bestari Batch ya di bulan Oktober tahun 2023. Catat ya, di Oktober tahun 2023. Oke? Tetap semangat dan terus pantengin media sosial Yayasan Kokalbe untuk mendapatkan informasi terkini. Oke? Oke deh. Aku Nur Wahyuni Watmun. Dan kedua narasumber pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Bye-bye. Bye, Kak. Terima kasih semua. Ya, lagi.